Bagaimana pandangan Islam terhadap resiliensi? Padahal main isunya kan sebetulnya itu. Misalnya menarik sekali loh Bu, kalau Ibu baca Sahih Muslim hadis nomor 5318. Nanti bisa dilihat dalam kitab Az-Zuhd war-Raqaiq. Itu pas bab al-mu'minu amruhu kulluhu khair. Dan yang menarik di hadis itu, Nabi itu dengan sangat jelas mengatakan walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Tidak ada yang bisa begitu kecuali muslim, orang yang beriman. Nah ini kan menarik sekali. Dalam penelitian kualitatif, kata Profesor Anton Bakar dulu kan sebaiknya ada data pembanding, supaya kalau muslim itu begini loh resiliensinya, terus kalau yang tidak muslim kayak apa. Karena hadisnya itu yang bisa begitu itu cuma muslim, yang nggak muslim nggak bisa begitu. Nah itu seperti apa? Nah, deduktif, induktif, deduktifnya dari firman, induktifnya dari lapangan. Itu kan keren banget itu kalau bisa dialogkan terus menerus. Ya itu loh. Sebetulnya wah keren ini kalau mungkin dalam penelitian selanjutnya ya. Karena misalnya Islamic resilience itu ada banyak ayat yang kalau kita cermati itu mengarah ke situ. Misalnya saya menyebut beberapa. Misalnya Al-Hadid 23 itu soal emotion regulation. Kemudian Ali Imran 134 itu soal impulse control. Ada soal causal analysis misalnya itu di Al-Hujurat 12 atau Yunus 36 misalnya gitu. Ada self efficacy tadi sudah disinggung itu Al-Baqarah 286. Ada realistic optimism Ali Imran 139. Al-Insyirah 56 misalnya. Empathy itu At-Taubah 128. Reaching out itu soal tolak ayat 7. Itu kalau dieksplor menjadi basis teori ketika nanti bagaimana muslim itu menghadapi musibah, itu keren banget Bu. Termasuk misalnya pandangan muslim tentang takdir. Misalnya begini, ini kan gangguan neurodevelopmental. Nah, anak dengan gangguan neurodevelopmental itu kalau dalam konteks takdir itu termasuk mubrom atau mu'alak. Para ulama kan membagi dua. Kalau yang sudah nggak bisa diapa-apakan itu namanya mubrom. Ya sudah dari sononya begitu tinggal diterima, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau mu'alak itu masih bisa diusahakan, kita masih bisa berdoa, mohon ada perubahan misalnya gitu. Nah, bagaimana orang tua melihat anak dengan gangguan neurodevelopmental? Ini mubrom atau mu'alak? Karena nanti attitude-nya pasti beda ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan ada sesuatu yang masih bisa diusahakan. Kira-kira gimana Bu? Kalau neurodevelopmental itu masih bisa diberdayakan atau harus sudah diterima apa adanya begitu saja? Iya, baik. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak Irul. Itu menarik untuk menjadi agenda setelah disertasi ini. Dan metodologi dari disertasi ini itu sangat bisa untuk dilakukan hal tersebut. Jadi bagaimana ketika saya waktu baca-baca itu terpikir, oh ini kayaknya senang ya kalau misalnya ketika seorang muslim disodori tentang surat ini atau Al-Kabut 14 yang tadi Pak Subhani bilang, terus kemudian ayat tentang cobaan itu, ketika disodori bagaimana ya perspektif mereka gitu, apa saja yang mereka pikirkan tentang ayat itu, akan lebih ini dikontekskan dengan problem yang dihadapi seperti itu. Sehingga kalau untuk metodologi atau metode dari penelitian ini yang terutama di penelitian 1 itu bisa untuk mengelaborasi lebih mendalam mengenai bagaimana seorang muslim itu menerapkan hal tersebut, akan lebih jelas biar dikontekskan dengan problem yang dihadapi. Kalau karena ini adalah saya sudah fokus ke keluarga muslim dengan neurodevelopmental disorder, maka saya akan fokuskan di situ. Misalnya ketika membaca surat Al-Kabut 14, ketika membaca surat Al-Imran yang terkait dengan 134 tadi itu bagaimana mereka mempersepsi semuanya itu. Maka itu akan ditemukan tema-tema sehingga itu menjadi ditemukan sebuah model mungkin. Terus kemudian setelah itu
secara praktis sangat membantu sekali untuk menjadi voice word mereka, menjadi dalam konseling juga para konselor juga bisa menggunakan hal tersebut sebagai mengisi bagaimana mereka bisa baik begitu. Ya itu tanggapan saya dan baik. Saya terima kasih banget. Ya, yang mengatakan begitu krisis terjadi kan kemudian responnya macam-macam ya Bu ya dari keluarga Muslim itu. Kita tahu bahwa kalau seorang punya krisis itu kan lalu awalnya mungkin denial dan seterusnya sampai pada akhirnya dia bisa acceptance bahkan kemudian growth. Nah, mungkin akan lebih menarik juga ketika Ibu juga explore di situ, misalnya prosesnya akan menjadi seperti apa sampai kemudian bisa menerima bahkan kemudian bisa growth, dan itu perlu berapa lama? Mungkin ada perbedaan. Oh, kalau yang orang tuanya santri cepat misalnya, tapi kalau orang tuanya awal mungkin lebih lama, diperlukan waktu lebih lama misalnya begitu. Sehingga tidak semata-mata berhenti pada oh ini religious coping, oh ini ya secara deskriptif itu oke ya, tetapi tentu akan jauh lebih mendalam menurut saya kalau Ibu juga mencoba menerangkan prosesnya, dinamikanya bagaimana itu sampai pada akhirnya orang tua bisa menerima dan kemudian bahkan bersyukur, saya mungkin tidak akan menjadi orang tua yang seperti ini kalau anak saya normal. Dan pada akhirnya kan bisa jadi sampai di situ Bu, justru berterima kasih diberi anak, padahal tadinya ya Allah kok aku yang dapat cobaan kayak begini. Nah, dari awal menolak sampai pada akhirnya menerima bahkan bisa berkembang itu berapa lama, tahapannya seperti apa, itu mungkin akan lebih menarik. Gimana tanggapan Ibu? Iya, kalau mengenai lama waktunya itu terus terang saya masih belum bisa menjelaskan. Tetapi setidaknya bisa saya jelaskan lebih ke, dan itu betul ketika saya apa yang disampaikan Pak Ibu itu fakta nyata yang ketika saya membersamai mereka. Jadi mereka itu memang, dan ini sesuai di data di 312 itu semua mengatakan tidak bisa menerima, terus terkejut, rasanya tidak percaya. Kenapa saya yang sering menjadi pertanyaan. Tapi kemudian di sini jadi itu masuk dalam tema family vulnerability. Jadi di sini mereka rentan sekali begitu kondisinya. Terus kemudian jadi bahkan mengalami stres pengasuhan, kemudian ini ya apa namanya perasaan-perasaan negatif, kemudian setelah itu prosesnya adalah mereka ini kalau dalam keluarga Muslim langsung mengakses begitu ya, langsung mengakses ajarannya, sehingga di sini anak itu dipahaminya sebagai amanah. Oh ini amanah, ini ujian, dan ini oh anak ini jalan ke surga. Jadi ada salah satu dari, saya ingat banget dari salah satu responden itu, kalau dia marah gitu ya, terus dia jengkel sama anak, terus dia langsung gini, ini jalan surga mulu, ini jalan surga mulu gitu. Sehingga saat itu dia langsung reda seperti itu, gitu. Sehingga dia langsung menerima, terus lebih bisa meregulasi emosinya ketika anak itu dipahami sebagai jalan ke surga, anak itu adalah amanah gitu. Terus kemudian juga selain itu di sini ada rasa berkemampuan, gitu, ada rasa efikasi diri, termasuk mengatakan Allah nggak akan biarkan saya seperti ini, Allah akan selalu temani saya. Itu yang menjadi khas dari mereka, sehingga mereka itu menjadi lebih bisa, ya itu tadi ya kan menemani anak dengan gangguan itu, dengan kadang-kadang rewel itu ya apa nggak ini ya apa nggak berhenti dengan gangguan sensorinya yang sangat unpredictable tentang behaviornya itu, sehingga membuat gampang sekali emosi para orang tua, sehingga mereka merasa tidak punya me time dan sebagainya. Itu menjadi khasnya mereka. Lalu kemudian setelah mengakses religious coping-nya itu, religious coping strategi dalam hal kognitifnya di sini, kemudian religious family outcome-nya itu menghasilkan sebuah positif parenting begitu. Jadi pengasuhan positif. Jadi di sini anak berinteraksi itu dengan kelekatannya itu menjadi kelekatan aman. Kemudian walaupun anak marah itu ada salah satu responden itu bilang kalau saya marah
dia itu semakin banget marahnya. Jadi dia itu apa kata saya seperti itu. Tapi kalau saya tenang, dia akan lebih cepat. Sehingga tugas saya adalah harus selalu membuat tenang seperti itu. Nah, antara lain kadang ada yang mereka tuh langsung meyakini dengan menggunakan ayat-ayat ruqyah itu untuk meregulasi emosi anak gitu. Karena serba tidak bisa diprediksi begitu, karena gangguan sensorinya begitu berat begitu. Nah, sehingga di sini pada akhirnya mereka ini penuh pencerahan dalam hari-hari bersama mereka ini, penuh pencerahan dan meaningful. Jadi setiap berinteraksi dengan anak itu merupakan meaningful purpose. Jadi setiap interaksi dengan anak itu penuh kebermanaan gitu. Ini jalan ke surga, ini anak titipan Allah, aku harus menjaganya seperti itu. Allah mengawasi saya, gitu itu sangat muncul pada khas dari keluarga Muslim. Ya, makasih Ibu. Mestinya elaborasi seperti itu yang harus masuk di abstrak, sehingga orang membaca itu keren fake yang muncul. Jadi tidak cuma kerangka besar gitu ya seperti yang di abstrak ini, tapi ada mutiara-mutiara terpendam yang orang tidak tahu dan Ibu tahu dan kemudian memberitahu, oh ada sesuatu yang khas pada resiliensi keluarga Muslim ketika mempunyai anak dengan neurodevelopmental. Saran supaya Ibu lebih berani ketika mendialogkan teks dan konteks tadi untuk mengeksplor apa yang oleh Pak Mukti Ali dulu disebut sebagai scientific doktriner. Nah, ini doktrinernya Ibu masih setengah hati. Ya, integrasi, interkoneksi kata Pak Amin Abdullah itu masih mangu-mangu. Ya itu tadi yang saya sebut masih agak sulit keluar dari bola sumur. Mestinya sudah harus berlari ke Jember itu supaya doktrinernya lebih kuat. Terima kasih.